Kita persilakan kepada Ibu Dr. Hajah Nurhayati Subakat yang kita kenal beliau ini sebagai CEO ya kosmetik Wardah dari sebuah PT Paragon. Kepada Ibu Hajah Nurhayati Subakat kami persilakan dengan segala hormat. Terima kasih Pak Agustianto, teman lama ya di Ahadnet. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin panitia langsung saja meinikan materi saya karena waktunya sudah sempit, dan pada kesempatan ini saya mengucapkan mohon maaf lahir batin pada bapak-bapak dan ibu-ibu semua. Izin di sini saya akan berbagi pengalaman. Tadi Pak Ridwan Amin menyampaikan orang beriman belum besar-besar. Jadi di sini ya mungkin alhamdulillah kita termasuk untuk kosmetik, alhamdulillah sekarang market share-nya kami sudah 30%. Jadi termasuk yang nomor 1 sekarang di Indonesia. Silakan slide-nya. Kasih. Ya langsung saja. Slide berikutnya. Slide berikutnya. Ya, kalau potensi market halal ya saya kira sih kita udah tahu ya, Indonesia 264 juta dengan apa ya 87% adalah Muslim, ya saya kira sih ini termasuk yang sangat potensi. Ya, lanjut silakan. Nah, mungkin saya cerita sedikit bagaimana perjalanan kami. Jadi tadi Pak Anwar Abbas juga sudah menyampaikan saya asli dari Padang Panjang, Sumatera Barat. Jadi saya itu memang tahun 67 itu udah masuk pesantren Diniyah Putri. Jadi saya memang termasuk yang pertama kami saudara itu pertama yang orang belum pakai hijab, kami udah pakai hijab. Waktu SMA juga saya satu-satunya pakai baju kurung, begitu juga waktu kuliah. Ya mungkin saya kuliah di ITB juga saya adik kakak saja yang pakai Muslim waktu itu. Dan kami juga yang pertama sponsorin desainer-desainer untuk fashion show di global. Jadi kalau dulu boleh dikatakan hijab itu 1:400 orang kali ya, sekarang sudah 7 dari 10 perempuan Indonesia sudah menggunakan hijab, alhamdulillah. Ya lanjut. Nah, bagaimana perjalanan kami ini mungkin tahun 95 baru mulai mengeluarkan kosmetik halal, itu boleh dikatakan sulit sekali waktu itu. Dan kemudian tahun 2009 tim memperbaiki supaya lebih modern. Jadi di sini mungkin saya menyampaikan, jadi kalau kita menjual produk syariah jangan hanya syariahnya saja, harus bagus. Tadi juga Pak Mulia Siregar, Pak Ridwan Amin juga sudah menyampaikan, jadi kita harus lebih bagus dari produk-produk yang lain. Nah ini yang kami kerjakan, 2009 kami mengadakan rebranding, menjadi lebih modern, menghadirkan sesuai dengan konsumen waktu itu. Ya, slide berikutnya. Nah ini Wadah sebagai inisiator untuk pertumbuhan halal lifestyle di Indonesia 2014, 2015 hampir tiap tahun kami mensponsori fashion show di luar negeri. Kemudian Wadah termasuk juga official pertama kosmetik halal untuk Jakarta Fashion Week dan Indonesia Fashion Week. Ya lanjut. Dan kemudian kami 2019 ya termasuk yang dibahas di Harvard Business Review, termasuk bagaimana pas global bisa bersaing dengan lokal. Dan di sini alhamdulillah sekarang Wadah terus-menerus berinovasi menghasilkan produk yang dekat masyarakat ya. Sekarang sudah menjadi nomor 1 di kosmetik dan moisturizer, dan memang masih nomor 3 di face care. Ya lanjut. Nah, di sini ekosistem ekonomi syariah ya mungkin ini termasuk dengan kosmetik kita bekerja sama dengan para desainer, dan desainer juga biasanya juga mengerjakan para UKM. Jadi secara tidak langsung sebetulnya kosmetik juga sudah membantu UKM.
Jadi menghidupkan sektor halal dan sehingga terbentuk ekosistem ekonomi syariah di Indonesia. Ya, lanjut. Nah, sekarang peluangnya kita sudah sampaikan ya, market halal Indonesia besar, tantangannya tentu bagaimana kita meningkatkan kualitas produk, mau jasa dan industri lokal, dari industri lokal. Dan kemudian juga peluangnya sekarang momentum masyarakat semakin sadar akan penting hidup sesuai dengan syariat, dan tentu juga memperkuat ekosistem ekonomi syariah. Dan sekarang kita juga lihat pemain global juga sudah semakin kompetitif, dan mereka juga sudah melihat pasar ini, jadi sudah banyak pemain global juga masuk dalam industri halal. Jadi halal sudah menjadi inklusif, tidak hanya milik, jadi halal itu sudah menjadi rahmatan di alamin ya. Pasar yang dinamis tentu juga memiliki tuntutan yang semakin tinggi. Ya, lanjut. Jadi halal bukan hanya sebatas pasar maupun rantai nilai, lebih merupakan nilai yang kita percaya jalani dalam hidup kita. Ya, slide berikutnya. Nah, bagaimana Paragon halal dari awal ya. Jadi kita menjadi langkah tujuan kami, visi daripada kami adalah bagaimana perusahaan ini berkembang terus-menerus sehingga bermanfaat untuk orang lain. Jadi niat awal ya rahmatan lil alamin memberi kemanfaatan pada sama dengan 4 pilar CSR kami adalah pendidikan, kesehatan, kebudayaan perempuan dan lingkungan. Dan 5 nilai dari Paragon itu ya, perusahaan adalah ketuhanan, kepedulian ya seperti diketahui kami termasuk waktu COVID mulai naik ya di tahun lalu, Paragon termasuk perusahaan pertama yang memberi donasi cukup besar ya. Jadi waktu itu 40M itu sudah termasuk pedulian kami. Yang ketiga adalah ketangguhan ya. Tangguhan ya seperti kita ketahui ya tekun dan ulet, dan kerendahan hati. Ya ini kita anggap sebagai belajar terus-menerus ya, kita jangan sampai sombong, merasa paling hebat. Itu adalah nilai dari perusahaan kami. Yang kelima inovasi. Jadi bagaimana kalau dilihat dari perjalanan Paragon ya, berapa kali jatuh bangun, kami merasakan selalu ikhtiar, dan alhamdulillah banyak kemudahan dari Allah itu yang saya rasakan di dalam perjalanan Paragon ini. Makanya nilai inilah yang insya Allah yang membuat Paragon seperti ini. Dan ada prinsip juga untuk bagaimana kita bersaing menghadapi ini dengan tetap aja dengan marketing mix ya, 4P, produk, price, placement, dan promo. Tetapi promosi, tapi bagi saya satu lagi adalah pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya Allah saya merasa kalau kita menjalankan ekonomi syariah ini dengan baik ya, dengan tetap dengan kerja keras, dengan inovasi, insya Allah sih kekhawatiran yang beriman tidak bisa besar itu insya Allah akan terjadi ya, bertahap ya. Saya lihat juga banyak sekarang perusahaan-perusahaan yang Muslim yang sudah berkembang gitu. Jadi walaupun mulai dari fashion, dari mungkin kalau makanan juga memang masih sedikit ya, tapi ya ini langkah awal. Jadi tadi dari perbankan juga sudah dibahas. Ya mudah-mudahan kekhawatiran dari Pak Anwar Abbas ya, pada awal sebelum di Majelis Ekonomi saya bersama dengan beliau suka menyampaikan kekhawatiran mengenai UMKM. Tapi bagi saya dibalik bagaimana kita mendampingi UMKM dengan 5 nilai ini. Dan ini pun saya, karena kami adalah UMKM juga, jadi tahun 2000-an mungkin di sini ada Pak Ateng ya dari Ahadnet, itu pertama kali tahun 96 itu ngambil hanya 2 juta. Alhamdulillah itu berkembang terus sangat cepat ya. Dan sekarang ya kami sudah menjadi nomor 1 di Indonesia dengan pabrik luasnya 20 hektar dengan karyawan di atas 10.000, dan di Malaysia pun kami juga sudah nomor 3. Jadi mudah-mudahan ini menjadi contoh untuk UMKM bisa maju mengambil pasar ini.
Jadi jangan sampai pasar syariah ini justru diambil sama multinasional. Jadi kita tetap aja sebagai pemakai, bagaimana kita menjadi pemain dalam ekonomi syariah ini. Ya, lanjut. Jadi kembali lagi halal dari awal, kembali pada niat kita untuk memberi kemanfaatan seluas-luasnya pada sama alam semesta. Jadi tujuan kami bagaimana perusahaan ini bermanfaat, hasil sampingnya adalah tumbuh. Itu yang kami hadapi sekarang, yang kami rasakan. Jadi bagaimana kepedulian terhadap orang lain itu yang menyebabkan semua tim juga semangat. Jadi anak-anak saya sampai menyampaikan, karena sudah banyak perusahaan-perusahaan asing yang mencoba beli Wardah gitu ya dengan harga puluhan triliun. Kalau misalnya iman tidak kuat sih, barangkali ya ada jual aja gitu. Tapi anak saya udah bilang, selama Indonesia benderanya merah putih, kami tidak akan jual perusahaan ini. Alhamdulillah, mohon doa saja bagaimana Wardah bisa menjadi raja di negeri sendiri, dan kami pun juga bisa pergi ke menuju pasar global. Ini baru mulai di Malaysia, alhamdulillah juga sudah nomor 3. Mungkin itu sedikit ini sharing kami, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, tepat sekali waktunya. Terima kasih Ibu Hajah Dr. Nurhayati Subakat. Presentasinya cukup mencengangkan dan membuat kita bisa bangga semuanya. Karena Ibu sudah membuktikan yang beriman bisa menjadi besar dan membuktikan juga bisa menjadi nomor 1 di Indonesia.